Arisu kena DO. Nah, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri mengenai isi dari volume ke-12,5-nya. Ya tentu aja ini masih berada di tahun kedua dari kalender akademiknya si Ayano Koji. Nah, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. So, lupakan dulu tentang kecegilan si Ichinoshi akhir-akhir ini dan langsung aja lah. Mari kita coba bahas mengenai kronologi dari keluarnya si Arisu Sakayanagi dari sekolah elit. Nah, jadi kejadian ini tuh sendiri adalah buntut dari kekalahannya si Arisu terhadap Ryuen. Di mana pada volume sebelumnya Arisu seharusnya bisa menang dari si Ryuen. Sebelum perintah mundur dari Ayano Koji, Arisu terima. Dan setelah sleep call di volume sebelumnya, pada bocoran volume ke-12,5 kali ini tuh sendiri Arisu bertemu untuk terakhir kalinya dengan si Ayano Koji. Namun sebelum itu Arisu bertemu dulu nih sama si Ryuen, dimana di sini Arisu ngejelasin semua instruksi Ayano di akhir-akhir pertandingan mereka kemarin. Meskipun Ryuen masih sangat sulit ya percaya kalau Ayano Koji bisa melakukan hal seperti itu, yang membuat Arisu dengan sukarela keluar dari sekolah. Ya mungkin di sini Ryuen merasakan kembali rasa cintanya Ayano kepada dirinya gitu kan. Enggak gay banget gitu kan. Nah, setelah memberitahu Ryuen, kini tiba waktunya saat Arisu berpamitan dengan si Ayano Koji. Di mana Ayano datang bertemu kembali dengan Arisu dengan didampingi oleh si Yamamura dan juga Morishita. Di mana Ayano menjelaskan kalau Arisu sangat kuat untuk dikalahkan. Sedangkan para pemimpin kelas lainnya masih berada di tahap pengembangan diri. Di mana Arisu yang sudah mentok kanan gitu kan sudah tidak relevan lagi untuk bertarung melawan para pemimpin kelas. Jadi ya Ayano Koji menyarankan Arisu untuk keluar dari sekolah elit. Ya meski dengan sukarela keluar dari sekolah elit tersebut, Arisu meminta dua permohonan kepada Ayano Koji untuk dilakukan. Yang pertama, Arisu memastikan kalau hubungannya dengan Ayano akan berlanjut ketika mereka bertemu lagi di luar sekolah. Ya, pada percakapan kali ini banyak dari para fans berpikir kalau arc dari University bakalan ada nantinya. Dan tahun ketiga bukanlah akhir dari segalanya. Namun ada juga yang berpendapat kalau tahap selanjutnya itu adalah hubungan Ayano dan Arisu adalah di perebutan parlemen nantinya. Sesuatu yang lebih tinggi dari sistem yang ada di sekolah. Di mana Arisu bisa saja menjadi lawan atau mungkin kawan bagi si Ayano di masa-masa fraksi partai terjadi di masa depan nantinya. Seperti konflik Ayano Papa dan juga Koenji Papa yang di-spill juga pada volume ke-12,5 kali ini. Nah, selain memastikan Ayano akan bertemu lagi dengan Arisu di luar sekolah nantinya, Arisu juga meminta Ayano untuk melakukan sesuatu terhadap kelasnya. Di mana Arisu juga menyerahkan masalah Hashimoto kepada Ayano mengenai tindakan apa yang harus Ayano lakukan kepada si Hashimoto. Di mana setelah pembicaraan tersebut Ayano dan Arisu kembali lagi berpelukan. Makin jadi nih si Ijet tukang kawin ya. So, setelah semuanya selesai, Arisu pergi meninggalkan sekolah diantar oleh si Yamamura dan juga Morishita. Di mana tujuan sekolah Arisu selanjutnya adalah sekolah di mana Kamuro berada. Ya, mungkin Arisu pengen dekat-dekat kembali dengan sahabat sejatinya tersebut. Nah, jadi pada bab ini kita dikasih tahu kalau tempat tinggalnya si Arisu ya, ataupun tempat tinggalnya keluarga Arisu itu sangat dekat banget dengan sekolah. Ya, kira-kira 15 menit lah kalau naik mobil gitu. Di mana Ayano juga mengatakan kepada Yamamura dan juga Morishita kalau dia akan membawa kelas yang ditinggalkan Arisu naik kembali ke kelas A. Namun Ayano tidak menjelaskan rencananya lebih detail kepada Yamamura dan juga Morishita. So, setelah pertemuan tersebut itu selesai, Ayano masih sering datang ya ke kelasnya si Horikita. Di mana pada hari itu kelasnya Horikita mengadakan pesta perayaan atas keberhasilannya tuh naik ke kelas A. Sesuatu yang sangat mereka idam-idamkan selama ini. Di mana Ayano berdiri di samping Horikita, di mana Horikita berkata, kalau mulai tahun ketiga nantinya Ayano harus lebih bersemangat lagi untuk menang dan terus melakukan yang terbaik untuk kelas. Namun ya, setelah Horikita menyelesaikan perkataannya, Horikita mulai menyadari kalau Ayano sudah tidak ada lagi di sampingnya. Di mana Horikita berpikir kalau Ayano sedang pergi ke kamar kecil untuk sementara dan akan segera kembali lagi ke kelas. Namun ya, jauh di dalam hatinya si Horikita, ia merasakan rasa kehilangan yang begitu mendalam, sesuatu perasaan gelisah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sedangkan untuk kondisi di ruang guru sendiri, Yabarshida Sensei kembali lagi bertemu dengan Hashinomiya Sensei. Di mana Hashinomiya Sensei mengatakan kalau seorang pelawak di kelasmu sudah pergi.
Ya, coba siswa-siswa yang lantas ingin pergi ke ruang kelasnya, lalu dihentikan oleh beberapa staf sekolah dan memberitahunya kalau ada seorang siswa yang telah melakukan perpindahan kelas beberapa saat yang lalu, di mana siswa itu adalah Ayonokoji Kyotaka, yang kemudian sudah berada di ruang kelas barunya, kelas yang ditinggalkan Arisu Sakayanagi. Ya, Ayanokoji masuk ke dalam kelas dan memperkenalkan dirinya. Saya adalah Kyotaka Ayonokoji yang baru saja menggunakan 20 juta poin pribadi untuk pindah ke kelas ini. Ya, meskipun saya tidak dapat menggantikan Sakayanagi yang secara sukarela keluar dari sekolah, namun saya yakin jika semua teman-teman ingin kembali bertarung untuk merebut posisi kelas A, maka saya siap untuk membantu. Ya, percakapan ini tuh seperti menegaskan kalau Ayano Koji itu benar-benar cocok banget jadi seorang politikus, meyakinkan orang lain untuk berada di pihaknya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah kronologi singkat dari pindahnya Ayano Koji ke kelas Arisu, di mana kejadian itu akan membuat semua murid di kelasnya Horikita pasti akan merasa kaget banget. Ya, meskipun ada beberapa orang yang mungkin malah cuek dengan kondisi tersebut. Tapi bagi Kei, Horikita, Hirata, bahkan Chabashira Sensei sendiri pasti merasa kalau hal itu adalah sebuah ancaman serius daripada ancaman-ancaman kelas sebelumnya. Ya, mereka harus melawan seorang teman yang telah membawa mereka sampai ke titik tertingginya, di mana manuver Ayano Koji benar-benar tidak terduga. Nah, bagaimana nih menurut kalian? Apakah kalian penasaran dengan edisi tahun ketiga nantinya? Kalau aku sih tertarik banget pengen lihat bagaimana Horikita bakalan melawan si Ayano Koji. Atau lebih tepatnya melihat reaksi dari Horikita ketika dia tahu kalau Ayano Koji itu telah pindah ke kelas dan menjadi lawannya. Ya, ini bakalan menarik banget sih harusnya. Nah, untuk video selanjutnya aku pengen bahas mengenai bagaimana Ayano Koji nantinya bakalan harus bertarung dengan si Koenji. Di mana hal tersebut juga berkaitan dengan tindakan dari kedua orang tua mereka yang berada di parlemen. Ya, ini bakalan menarik banget karena akhirnya kita bisa mengetahui siapa nih yang lebih jago antara Koenji dan juga si Ayano Koji kalau mereka berdua itu bertarung dengan sangat-sangat serius. Apalagi kan ini tahun ketiga gitu kan, tahun dimana semuanya bakalan ditentukan di sana. Dimana kita juga bakal lihat nanti pertarungan antara si Koenji dan juga Ayano Koji. Siapa yang lebih cerdas, siapa yang lebih jago dalam hal fisik ataupun olahraga, siapa yang jago dalam memainkan taktik, dan siapa yang jago dalam mengontrol kelasnya. Ini bakal sangat menarik banget karena Koenji juga bakalan dijanjikan kebebasan yang sangat absolut banget oleh ayahnya kalau dia tuh bisa hasil menang lawan si Ayano Koji. Dan tentu saja di sini nantinya si Koenji mungkin ya akan sedikit takluk oleh si Horikita karena ketuanya adalah si Horikita. Atau mungkin di sini nantinya Horikita bakalan mulai nyadar gitu kan bahwa ternyata Koenji ini tuh ya 11-12 lah dengan si Ayano Koji. Cuman bedanya agak narsis sedikit sih. Nah, jadi itu sajalah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan ketika volume utuhnya keluar nantinya aku akan coba bahas lagi dan mencoba untuk mengkoreksi lagi video ini ya. Jadi sampai jumpa di video yang lainnya. Jadi, oh ya, jangan lupa bantu aku dengan mengkoreksinya di kolom komentar ya. Siapa tahu menarik.